jangka, tujuan utama Surya Paloh ternyata bukan antarkan Anies jadi Presiden RI, politisi Nasdem belak-belakan, dia lihat Jokowi. Mengawal pencalonan Partai Nasdem terhadap Saudara Anies Baswedan. Maka dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memohon petunjuk darinya, dan dengan seluruh kerendahan hati, bismillahirrahmanirrahim, kami terima. Satu-satunya dia bisa mengambil manfaat dari suara publik, suara rakyat ini kalau mendukung Anies. Untuk tujuannya ya bukan Anies itu mau jadi presiden apa enggak presiden itu enggak berapa penting. Yang penting elektabilitas Nasdem itu naik. Dan udah terbukti sekarang. Ya, tapi kalau Anies nanti tidak bisa maju sebagai calon presiden, saya kira suara Nasdem makin ambles. Terlalu mahal sebuah nilai persatuan yang telah kita miliki sebagai satu bangsa. Untuk terusakkan atau dirusak oleh hanya kepentingan sesaat, kepentingan kelompok, kepentingan golongan, bahkan mengatasnamakan absolut kebenaran. Maka ketika semua judgement kesalahan ditujukan kepada siapa saja terhadap apa yang dikesankan masa lalu yang salah, apa itu artinya terhadap persiapan kita menyongsong masa depan anak dan cucu kita ke depan? Kan persoalannya Anies ini nanti kalau dia tidak menjadi calon presiden, di dalam Nasdem ini dia mau jadi apa? Mau jadi alat. Dia diperalat, lo kampanye deh sana sini. Terus habis kampanye mau jadi apa? Makanya saya ada saran buat Anies. Kalau Anies itu tidak bisa menjadi calon presiden, dan dia tetap ingin membesarkan Nasdem, dia minta saya mau jadi ketua umum Nasdem. Bangkitlah untuk menatap masa depan bangsa ini yang memerlukan kerjasama, sinergitas, kekuatan, saling bahu-membahu tanpa memandang, membedakan suku, agama, apapun itu latar belakangnya. Oke, Anies mau dipakai untuk campaign membesarkan Nasdem, meningkatkan elektabilitas. Oke, Anies mau apa enggak? Mau tuh. Oke, mau. Tapi terus kan dia dapat masukan dari mana-mana. Emang lu mau jadi apa di situ? Oke, Nasdem besar, kau mau jadi apa? Apa yang kau dapat di situ? Kau jangan bicara nanti sama Surya Paloh, ini bicara sekarang. Kalau kau bicara nanti sama Surya Paloh, ke laut lah kau. Kita harus mampu bangkit untuk mampu berkompetisi menghadapi kompetisi besar di kehidupan ini. Apabila tidak, kita akan semakin tertinggal. Walaupun seluruh anugerah karunia yang telah ada pada negeri kita ini, dengan posisi yang strategis, demografis yang besar, sumber daya kekayaan alam yang hebat, itu bisa terkalahkan oleh karena ketidakmampuan kita mengelola cara berpikir yang sehat. Maka yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Daerah-daerah yang Nasdem menang emang rakyatnya berubah dari miskin menjadi kaya, atau dari mereka yang tidak sekolah bisa sekolah? Enggak juga kan? Gak usah kita bicara daerah Indonesia secara keseluruhan lah. Daerah yang menang aja, bagaimana kondisi rakyat di satu daerah itu. Jadi itu yang saya katakan tadi, komitmen kita pertama kalau kita ini bicara partai politik, komitmen kita kepada rakyat. Yang kita janji-janjikan dengan pidato kita semuanya yang hebat-hebat itu. Nah kalau itu aja istilahnya nggak bisa kita wujudkan, bagaimana dengan yang lain? Tujuan utama Partai Nasdem menggusung Anies Baswedan sebagai capres ternyata bukan untuk mengantarkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai orang nomor 1 di Republik ini. Hal itu disampaikan politisi senior Partai Nasdem Zulfan Lidan.
Menurut Zulfan Lidan, Ketua Umum Partai Nasdem adalah sosok yang pragmatis. Ketika melihat peluang Jokowi 3 periode sudah tertutup, Surya Paloh harus mencari sosok yang bisa diambil manfaatnya bagi Nasdem. Dari 3 nama yang diajukan sebagai capres oleh Nasdem, Anies Baswedan lah yang paling pas untuk diusung sebagai capres. Dia, Surya Paloh, lihat Jokowi tidak mungkin maju 3 kali, tidak mungkin perpanjangan waktu. Maka calon yang paling pas untuk dia usung adalah Anies Baswedan, kata Zulfan Lidan dikutip dari YouTube Total Politik pada Sabtu 10 Desember. Nasdem tidak bakal mengusung Ganjar Pranowo karena sudah milik PDIP, pun dengan Andika Perkasa yang tidak akan mungkin didukung Surya Paloh. Satu-satunya dia, Surya Paloh bisa mengambil manfaat dari suara publik, suara rakyat kalau mendukung Anies Baswedan, kata Zulfan Lidan. Di mata Surya Paloh, menurut Zulfan, Anies Baswedan menjadi presiden atau tidak bukan suatu yang penting. Anies itu mau jadi presiden, gak jadi presiden, gak seberapa penting. Yang penting elektabilitas Nasdem naik, tuturnya. Namun jika Anies Baswedan gagal maju sebagai capres karena tidak ada koalisi yang mendukung, Zulfan memastikan suara Nasdem akan ambles. Anies kalau tidak jadi capres di dalam Nasdem mau jadi apa? Mau jadi alat. Dia diperalakan kampanye sana-sini, terus habis kampanye jadi apa? Saran saya sama Anies, kalau Anies tidak bisa jadi capres dan dia tetap ingin membesarkan Nasdem, dia minta jadi Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh jadi Ketua Dewan Pembina, pabar Zulfan Lidan.